Jumpa lagi bersama saya dengan Pendeta Martin Kalo dalam episode Tabura Injil. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Di mana bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan terdapat dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari Bapak dan Ibu, pemirsa Tabura Injil, kita tundukkan kepala, kita minta hikmat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Di mana Bapa, kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon kepada Engkau Bapa, buka hati kami pribadi lepas pribadi, agar apa yang kami renungkan boleh memberkati kami semua. Terutama sebagai hamba-Mu Bapa. Kuasai mulut bibir hati hamba, agar apa yang hamba perkatakan sebentar Tuhan Yesus hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami siap merenungkan bagian daripada perkataan-Mu. Amin. Ya, sekali lagi bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20 yang diberikan tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu anak-anak sekewa. Firman Tuhan berkata kepada kita, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus, aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditasir 50.000 uang perak. Dengan jalan itu makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah jampi ini adalah kata-kata atau kalimat yang dibaca atau diucapkan yang dapat mendatangkan daya goib untuk mengobati orang sakit. Jampi-jampi ini populer dengan istilah mantra-mantra yang digunakan oleh dukun atau pawang. Nah, pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rupanya pada zaman Rasul Paulus tukang jampi atau dukun ini sudah ada. Dan mereka cukup dikenal di Efesus yang mana para dukun ini merupakan anak-anak Skewa yang menjadi imam kepala Yahudi. Seperti yang kita baca tadi. Atau lihat ayat 14. Anak Skewa ini ada 7 dan semuanya punya latar belakang pekerjaan sebagai dukun atau tukang jampi-jampi. Pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi anehnya, ketika kita membaca kisah ini, tukang jampi-jampi atau ke-7 anak Skewa ini yang dikatakan dukun, berjalan di Efesus, mereka mencoba menyebut nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh-roh jahat pada orang sakit. Tentu pasti kita akan bertanya dari bagian bahan bacaan kita ini. Dukun pakai nama Tuhan Yesus? Tahukah saudara, para dukun ini sangat populer. Mereka dikenal di Efesus sebagai dukun sakti. Tapi pada kenyataannya ketika Rasul Paulus hadir di Efesus, masa kepopuleran daripada dukun ini mulai redup. Kepopuleran mereka sudah mulai dikalahkan oleh Rasul Paulus yang mengadakan mujizat yang luar biasa atas nama Tuhan Yesus.
Karena latar belakang ini itulah para tukang jampi-jampi atau anak-anak Skewa ini mulai menggunakan nama Tuhan Yesus. Ya, seperti baca bahasa Alkitab mengatakan di situ atas dasar coba-coba. Seperti bagian bahan bacaan kita yang tadi kita baca. Persekutuan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menyaksikan, mereka sadar dan mereka tahu. Karena mereka melihat bahwa Rasul Paulus memakai nama Tuhan Yesus. Orang sakit dipulihkan. Makanya mereka mulai memakai nama Tuhan Yesus. Nah, para dukun atau anak Skewa ini menyaksikan dan mengetahui bahwa nama Yesus banyak mujizat dilakukan oleh Paulus. Makanya 7 anak Skewa ini juga mau populer seperti Paulus. Para dukun anak Skewa ini mengetahui bahwa banyak orang sakit atau orang kerasukan menjadi sembuh karena nama Yesus. Wah, mereka pikir bahwa dengan nama Yesus bisa melakukan semuanya. Jangan heran 7 anak Skewa ini mempergunakan nama Tuhan Yesus. Dan para dukun ini menyaksikan semua bahwa semakin banyak orang yang mengikuti Paulus dan justru percaya kepada Tuhan Yesus. Ada begitu banyak pengalaman daripada Paulus yang disaksikan oleh ke-7 anak Skewa ini. Sehingga pada akhirnya para dukun atau ke-7 anak Skewa ini mencoba meniru Paulus dengan menggunakan nama Yesus. Nah, hal itu jelas dari bagian bahan bacaan kita yang mana para dukun ini berkata, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Simak baik-baik ayat ini. Ke-7 anak Skewa ini ingin bermanifestasi di tengah-tengah orang yang kerasukan roh jahat dan berkata, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Para dukun anak Skewa ini menjadikan nama Tuhan Yesus sebagai suatu mantra seperti Al-Qasam bin Salabin atau Al-Kadabra. Apakah manifestasi dari para dukun ini berhasil? Apa yang terjadi? Mari kita baca ayat ke-15 hingga ayatnya yang ke-16 dari bagian bahan bacaan kita tadi. Dikatakan situ, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ke-7 dukun anak Skewa ini belum sempat menjawab pertanyaan dari roh jahat itu. Rupanya orang kerasukan roh jahat itu menerpa mereka dan mengegahi mereka semua dan mengalahkan sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ke-7 anak Skewa para dukun ini kalah dengan orang yang kerasukan setan ini. Apa yang kita mempelajari dari sini? Tahukah saudara? Nama Tuhan Yesus bukan suatu mantra. Seperti Al-Qasam atau Al-Kadabra atau bin Salabin. Ya. Apa yang kita lihat? Memang dasar dukun tidak tahu nama Yesus. Bukannya mengusir roh jahat, dukunnya malah babak belur. Kisah ini mau menjelaskan kepada kita, saudara dan saya, pemirsa Tabura Injil, jangan asal orang menyebut nama Tuhan Yesus atau memakai nama tokoh Alkitab atau memakai Alkitab, lalu kita mengajak kita percaya begitu saja bahwa ia berasal daripada Tuhan. Tidak secara kebetulan. Bila Alkitab memberikan kepada kita petunjuk bahwa memang ada dukun atau jampi-jampi yang menggunakan nama Tuhan Yesus untuk mencari keuntungan. Sebab mau jujur,
semakin banyak orang yang beriman polos serta sederhana menjadi korban. Dan kisah ini juga memberitahukan kepada kita supaya kita tahu mana yang datang dari Tuhan dan mana yang datang daripada roh setan. Tapi tentu kisah ini juga mau menjelaskan pada kita, pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa setan itu memang ada. Dan kita tahu bahwa karakter setan atau roh jahat adalah karakternya curang. Karakternya bertindak tidak main-main. Roh jahat itu menyiksa dan menyakiti. Roh jahat itu menyengsarakan. Roh jahat itu menelanjangi. Roh jahat itu menggagahi hidup manusia. Berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang menjaga manusia. Roh yang menyembuhkan. Roh yang memulihkan. Memberikan sukacita, berkat dan perlindungan. Pelajaran penting yang kita dapat hari ini adalah bahwa tidak semua kesaksian bisa mengalahkan roh jahat. Tetapi firman Allah mengalahkan hanya kesaksian orang-orang yang pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang memiliki kuasa yang besar yang bisa mengalahkan roh jahat. Dan kisah ini juga memberikan wawasan kepada kita bagi semua anak-anak Tuhan, pemirsa Tabura Injil, bahwa jangan percaya sama tukang jampi-jampi atau para dukun, sebab pada akhirnya adalah penderitaan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas bagian firman hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa namanya roh jahat itu hanya menghancurkan dan merusak. Materaikan itu dalam hati kami Tuhan Yesus, supaya kami membedakan yang mana roh jahat dan mana daripada Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang menjaga, memelihara, dan menjaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas bagian firman. Amin. Demikianlah perenungan kita dalam Tabura Injil. Semoga bagian firman ini memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.